bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya adalah Delia Vanisha Metaneru, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transfer elektron pada sel eukariotik yang memiliki mitokondria dan dalam keadaan aerob. Juga dapat menghitung beberapa total ATP yang dihasilkan. Penjelasan tentang glikolisis, serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis penjelasan. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Glukosa akan diubah oleh insulin masuk ke dalam sel. Glukosa akan diubah menjadi glukosa enafosfat. Dalam reaksi ini terjadi penggunaan ATP. ATP yang digunakan akan berubah menjadi ADP. Kemudian glukosa enafosfat akan diubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian diubah lagi menjadi fruktosa 1,6 biofosfat. Dalam reaksi ini terjadi penggunaan ATP lagi dan ATP yang digunakan akan berubah lagi menjadi ADP. Pada reaksi awal ini sudah terjadi penggunaan 2 ATP sehingga sudah terjadi min 2 ATP. Dari fruktosa 1,6 biofosfat menghasilkan 2 senyawa yaitu gliseraldehida 3-fosfat, 2 dehidroksin aceton fosfat. Kedua senyawa ini akan menghasilkan senyawa yang sama yaitu 1,3 bifosfoglycerat. Reaksi ini juga terjadi pembentukan NADH. NADH dibentuk dari NAD yang berikatan dengan hidrogen. Selanjutnya, 1,3 bifosfoglycerat akan diubah menjadi 3 fosfoglycerat. 3 fosfoglycerat akan diubah lagi menjadi 2 fosfoglycerat. Dalam reaksi ini terjadi pembentukan ATP dari ADP yang berikatan dengan fosfat akan membentuk ATP. 2 fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat. Selanjutnya, fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirufat dalam kurung asam pirufat. Pada reaksi ini juga terjadi pembentukan ATP dari ADP yang berikatan dengan fosfor membentuk ATP. Dalam jalur glikolisis satu molekul glukosa menghasilkan ATP, tetapi pada reaksi awal memakai 2 ATP, sehingga 4 ATP yang dihasilkan akan dikurangi 2 ATP. Jadi 1 glukosa yang masuk ke dalam jalur glikolisis menghasilkan 2 ATP, NADH, dan 2 pirufat. Pirufat yang dihasilkan akan masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif dan NADH ke transfer elektron. Penjelasan tentang dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi oksidasi di mana gugus karboksil dikeluarkan dari molekul membentuk gugus asetil dan melepaskan karbon dioksida. Dekarboksilasi oksidatif tempat mitokondria, membran luar, membran dalam kurung kristal atau yang disebut melipat-lipat. Matriks tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif. Proses 2 asam pirufat diubah menjadi 2 asetil KOA dengan bantuan koenzim A menghasilkan 2 NADH berasal dari 2 NADH+, hasilnya yaitu asetil CoA, 2 NADH, 2 CO2. Penjelasan tentang siklus Krebs. Siklus Krebs adalah
serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA, yaitu perubahan dari asam pirufat hasil glikolisis. Siklus Krebs. 1-asetil-CoA akan berikatan dengan oksalosetat. Ikatan tersebut akan membentuk asam sitrat. Asam sitrat akan diubah menjadi cis-sitrat, kemudian diubah menjadi isositrat, diubah lagi menjadi oksalosetat. Dalam reaksi ini terjadi perubahan NAD menjadi NADH. Oksalosetat diubah lagi menjadi alfa ketoglutara. Ketoglutara diubah menjadi suksinil CoA. Reaksi ini terjadi pembentukan NADH di mana NAD akan berikatan dengan hidrogen membentuk NADH. Suksinil CoA akan diubah menjadi suksinat. Pada reaksi ini terjadi pembentukan ATP dari ADP yang berikatan dengan fosfor. Suksinat diubah menjadi fumarat. Fumarat diubah menjadi malat. Malat diubah lagi menjadi oksalosetat. Reaksi ini terjadi pembentukan NADH. Fumarat. Pada reaksi ini terjadi pembentukan FADH dibentuk dari FAD yang berikatan dengan hidrogen. 1-asetil-CoA dalam siklus Krebs menghasilkan 3 NADH, 1 FADH, 1 ATP, karena dalam dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA sehingga reaksi siklus Krebs terjadi sebanyak 2 kali juga. Jadi, 1 molekul glukosa dalam glikolisis menghasilkan 2 pirufat. Kemudian, masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA. Kemudian, masuk ke dalam siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. FADH dan NADH akan masuk ke dalam transport elektron untuk diubah menjadi ATP. Jadi, 1 ATP molekul glukosa menghasilkan 2 ATP tambah 2 NADH dalam kurung glikolisis, 2 NADH dekarboksilasi oksidatif, 2 ATP tambah 6 NADH tambah 2 FADH, siklus Krebs total 36 ATP. Transport elektron merupakan serangkaian rantai dalam membran yang terdiri dari protein kompleks yang mentransfer elektron dari donor elektron menuju akseptor elektron melalui reaksi redoks. Penjelasan tentang transport elektron terjadi pada kristal mitokondria membran dalam yang berasal dari NADH, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, serta FADH dihasilkan menjadi NAD, FAD, H2O, ATP. Rantai transport ini dalam keadaan aerob karena O2 berperan sebagai aseptor elektron terakhir. Hidrogen yang terdapat pada NADH dan FADH akan diubah menjadi elektron dan juga proton. Selanjutnya, elektron akan ditangkap oleh akseptor yang terdiri dari NAD, FAD, dan protein elektron. Jadi, pada glikolisis sama dengan 2 NADH kali 3 sama dengan 6 ATP, 2 NADH kali 3 sama dengan 6 ATP, 6 NADH kali 3 sama dengan 18 ATP, 2 FADH kali 2 sama dengan 2 ATP. Jadi hasil
Jumlah semuanya adalah 34 ATP ditambah dengan H2O. Jadi, transport elektron 34 ATP tambah H2O. Hasil respirasi aerob 1 molekul glukosa sama dengan 32 ATP tambah 6 H2O 6 CO2.